Oke, ini problem yang baru diketahui setelah kita mempunyai beras yang sangat cukup. Berbekal kepiawaiannya menjadi pengusaha media selama puluhan tahun, mengantarkan Dahlan Iskan terpilih menjadi Dirut PLN. 2 tahun kepemimpinannya menuai pro kontra. Di antaranya, gebrakan pencabutan batas tarif listrik industri untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia, tidak pernah mengambil gaji dan juga tidak menempati rumah dinas. Takdir tak dapat ditampik. 19 Oktober 2011, Presiden SBY menunjuk Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, menggantikan Mustafa Abu Bakar. Lalu, bagaimana pencapaian Dahlan Iskan selama menjabat Dirut PLN dan Menteri BUMN? Saya bukan tipe orang yang gampang menikmati begitu, sehingga ya saya anggap wajar lah, itu kan sudah bagian dari tugas begitu. Nah, kalau soal capaian saya baru kira-kira 80%. Apa yang saya inginkan bisa tercapai, tidak 100%, karena kan saya tidak bisa nangani sendiri semuanya, saya juga tidak bisa membiayai. Beda kalau perusahaannya sendiri. Kalau perusahaannya sendiri kan kita kadang-kadang mempertaruhkan ngutang pun itu terserah kita gitu. Kalau perusahaan milik negara kan tidak boleh kita sembarangan. Jadi 80%. 80% sudah. Tapi 80% mencapai itu keinginan. Berarti 80% itu bisa dibilang Bapak alhamdulillah puas nih Pak ya dengan pencapaian. Agak. Masih agak puas. Berarti yang kalau udah puas lagi pas sudah kayak gimana? Kalau sudah 95% lah. Kita berandai-andai kalau misalkan Bapak nanti terpilih gitu. Kurang lebih Bapak akan menjalankan sistem ekonomi yang seperti apa ini berarti Pak untuk Indonesia? Pertama, semuanya harus jalan ya. BUMN harus menangani sektor-sektor tertentu, terutama yang tidak bisa dilakukan oleh swasta. Misalnya pelabuhan-pelabuhan besar, itu swasta kan tidak mau masuk karena investmentnya sangat besar. Infrastruktur seperti bandara, rel kereta api, itu swasta harus masuk. BUMN harus menangani dengan sepenuhnya. Nah, swasta itu tidak sekedar ekonomi, tapi juga tenaga kerja, dan masalahnya kita harus membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Jadi iklim untuk swasta ini harus baik. Misalnya begini, swasta yang sudah memperlakukan buruhnya secara baik, itu harus dilindungi. Nah, sekarang pabrik yang sudah menggaji karyawannya dengan baik pun, sekarang ini juga di demo. Artinya buruhnya di sweeping untuk ikut demo misalnya. Nah, yang akan datang nggak boleh lagi begitu, supaya pengusaha yang sudah memperlakukan buruhnya secara baik itu harus dapat perlakuan khusus. Nah, kalau itu bisa kita jalankan, maka swasta akan berkembang, ekonomi akan berkembang dengan cepat. Nah, tapi jangan mengabaikan ekonomi kecil dan menengah. Itu potensinya luar biasa besar. Dengan modernisasi teknologi, swasta kecil dan menengah itu akan sangat berkembang dengan cara menyusun yang disebut clearing house. Saya mengutamakan speed yang jelas. Orang yang mengutamakan speed karena saya terlalu lama di swasta. Di swasta itu selalu mempertimbangkan apa yang disebut opportunity loss. Jadi opportunity losses itu tidak menjadi doktrin. Saya pengen itu nanti menjadi doktrin. Nah Bapak, kalau misalkan mau ngomongin ini lagi Pak, soal rata-rata pemimpin kita atau presiden kita itu kan dari militer gitu Pak, sipil militer yang supaya menunjukkan ketegasan. Tanggapan Bapak nih Pak, kalau misalkan Bapak kira kepilih dan Bapak bukan dari sipil militer? Tegas saya kira bukan sipil militer lagi. Tegas itu sudah karakter orang. Banyak orang sipil yang sangat tegas dan banyak juga militer yang kebapaan. Saya menemukan beberapa gubernur dulu yang dari militer juga sangat baik, kebapaan, halus begitu, sampai-sampai saya bilang bahwa Bapak ini lebih sipil dari sipil, misalnya begitu. Dan saya kira tidak terlalu terkait lagi lah antara militer dan sipil. Itu soal karakter orang. Dulu saya selalu ke Amerika. Setiap 6 bulan sekali saya hampir pasti ke Amerika. Pertama, anak-anak saya sekolah di sana. Kedua, saya melihat Amerika itu betul-betul
sumber inspirasi yang luar biasa. Saya mewajibkan diri tiap 6 bulan ke Amerika untuk yang saya namakan shopping idea. Jadi belanja ide-ide. Tapi belakangan begitu Tiongkok luar biasa maju, saya tertarik dengan pembangunan di Tiongkok. Nah, sejak Tiongkok sangat maju, saya tidak ke Amerika lagi. Saya belanja idenya ke Tiongkok, terutama belanja semangat. Saya istilahkan belanja semangat, karena orang di Tiongkok tuh kerja kok kayak gitu ya, habis-habisannya gitu. Dan terbukti kan, sekian tahun yang lalu Tiongkok lebih miskin dan lebih mundur dari Indonesia, sekarang sudah jauh lebih maju. Nah, itu yang saya katakan di buku. Jadi bukan kiblat, tapi belajar. Ya, saya punya gamelan yang sangat bagus, satu set lengkap pelok selindro namanya. Jadi tidak pelok saja, tidak selindro saja, tapi pelok selindro dengan wayang yang sangat lengkap, dengan kelirnya juga. Karena sewaktu kecil saya suka mendalang. Yo, ojo dumeh, mengko-mengko ketemu mana?